Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik para hadirin sekalian, para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah mudah-mudahan senantiasa dalam sehat, dalam keadaan iman yang baik dan ketawakalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tak lupa kita sampaikan doa dan rindu kita pada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang nanti akan banyak sekali memberikan kita keuntungan, khususnya syafaat di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat nanti dikategorikan sebagai umatnya. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan belajar tafsir dan tadabbur kita di surat Al-Insyirah. Setelah sebelumnya di 3 pembahasan sebelumnya kita membahas surat Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Maka insyaallah di sini kita akan membuat penekanan khususnya di ayat yang keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat dan kami agungkan nama Nabi Muhammad SAW, penyebutannya ya, yang mana sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang dimaksud pengagungan di sini adalah menempelkan nama Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan nama Allah, seperti di dalam azan, seperti di dalam syahadat bagi orang yang masuk Islam, kemudian seperti pembacaan syahadat juga di duduk tasyahud, yang mana ini merupakan salah satu rukun yang penting ya. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah bahwa dalam tasyahud atau duduk tasyahud minimal ada 4 yang harus dibaca. Minimal ada 4 yang harus dibaca. Yang pertama adalah tahiyat kepada Allah, yang sudah kita pernah hafal, at-tahiyatulillah dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah salam, mengucapkan salam, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah salawat untuk diri kita sendiri, yaitu doa. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah syahadat. Barang siapa yang tidak membaca salah satunya, maka tidak sempurna tasyahudnya. Nah, kemudian akan berdampak kepada kesahan sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, di sini dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Jarir. Ibnu Jarir pernah berkata, yang ringkasnya disebutkan dari An Abi Sa'id. Ya, mungkin di sini maksudnya Abi Sa'id Al-Khudri, wallahu a'lam bishawab. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, Atani Jibrilu faqal. Atani Jibrilu faqal. Jibril suatu kali pernah mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, Inna Rabbi wa Rabbaka yaqul. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berkata, Kaifa rafa'ta dzikrak. Nah, bagaimana rafa'ta dzikrak, Allah mengagungkan penyebutannya. Faqala Allahu a'lam. Faqala, maka Allah bersabda, Idza dzukirtu dzukirta ma'i. Ketika namaku disebut, kata Allah Subhanahu wa taala, dzukirta ma'i, nama pun juga akan disebutkan bersama denganku. Ya, kemudian selanjutnya dari riwayat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, Sa'altu Rabbi, aku pernah bertanya kepada Allah Tuhanku, mas'alatan wadatu anni lam akun sa'altahu. Jadi Nabi SAW pernah menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat ingin ditanyakan, pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah ditanyakan kepada yang lain. Qultu qad kana qabli anbiya. Kata Nabi SAW, sudah ada sebelumku nabi-nabi, banyak ya. Wa minhum man sakharta lahu riha, yaitu ada di antara mereka yang engkau bantu menaklukkan angin, begitu ya. Jadi salah satu mukjizatnya adalah menaklukkan angin. Wa minhum man yuhyal mauta, dan di antara mereka ada yang engkau bantu untuk menghidupkan mauta. Siapa itu? Nabi Isa yang menghidupkan mayat. Kalau tadi yang sakharta lahu rih, yang dibantu Allah untuk menaklukkan angin, kalau tidak salah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa qala ya Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala bersabda, ya Muhammad, wahai Muhammad, alam ajidka yatiman fa'awaituka. Bukankah aku mendapati engkau, wahai Muhammad, dalam keadaan yatim, fa'awaituka, dan aku, yaitu Allah, yang melindungimu. Maksud melindungi di sini adalah salah satunya bermakna
sekalipun Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, tetapi kasih sayang yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa ya. Bahkan sekelas paman beliau yaitu Abu Lahab, yang kita sudah pernah hafal dan pernah kaji suratnya. Abu Lahab itu bersuka cita dengan kelahiran Nabi SAW. Maka disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, ketika hari Senin datang, maka pada hari itu hukuman untuk Abu Lahab dan istrinya itu diringankan. Karena bersuka cita terhadap kelahiran Nabi SAW. Kemudian apalagi pengasuhannya sampai dengan yatim piatu, ada Abi Thalib ya, ada Abi Thalib, paman dari Ali, yang juga menjadi tokoh penting dalam perjalanan awal-awal dakwah. Kalau tidak salah, luar biasa sekali perjuangan beliau sampai sangat diharapkan masuk Islamnya oleh Nabi SAW. Namun qadarullah, paman beliau yaitu Abi Thalib tidak sampai bersyahadat. Kemudian apa? Qultu bala ya Rabbi. Nabi SAW berkata, bala, tentu ya wahai Tuhanku. Kemudian Allah bersabda lagi, alam ajidka dhallan fahadaituka. Bukankah aku mendapati engkau tersesat, fahadaituka, maka aku memberimu petunjuk. Di sini hati-hati ya dalam memaknakan dhalla. Banyak sekali orang di luar sana yang belajar itu letterlock menggunakan penerjemahan saja. Jadi penafsiran secara bahasa saja. Ini akan sangat berdampak buruk kepada bagaimana cara memahami makna dhal. Ada yang mengatakan bahwa dhal di sini adalah tersesat dalam makna secara keyakinan tersesat. Ini ada salah satu ustadz yang pernah mengatakan demikian di salah satu kelompok ya. Namun ini tentu saja tidak mungkin karena dari para nabi mempunyai sifat yang dia itu maksum, terjaga dari dosa, baik sebelum maupun sesudah setelah diangkat menjadi Nabi SAW, menjadi nabi ya. Nah, jadi makna dhallan di sini, tersesat di sini bukanlah tersesat dalam arti dia keyakinan, tetapi tersesat dalam perjalanan ya. Ketika itu Nabi SAW sedang melakukan perjalanan safar ekonomi bisnis ya, kemudian tersesat, kemudian Allah yang memberinya petunjuk sehingga dapat kembali dengan selamat. Itu yang dimaksud dengan dhallan fahadaituka. Hati-hati menerjemahkan kata dhal. Jadi sini maknanya adalah tersesat, bukan maksudnya tersesat secara akidah, tersesat secara keyakinan, tersesat secara keimanan, tapi tersesat dalam arti perjalanan. Qultu, kemudian Rasulullah menjawab, bala, tentu wahai Allah, wahai Tuhanku. Kemudian diberikan lagi, ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ajidka a'ilan fa'aghnaytuka, dan tidakkah aku mendapati engkau a'ilan dalam keadaan kurang, fa'aghnaytuka, maka aku cukupkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita pernah mendengar mungkin awal-awal dakwah Nabi SAW yang terkuras harta bendanya, kemudian embargo dan sebagainya, sehingga mengalami kehimpitan dalam ekonomi. Namun pada dasarnya Allah tetap mencukupinya. Fa'aghna wajadaka a'ilan fa'aghna, di surat Ad-Duha ya kalau tidak salah, menjadi jaminan bahwa ketika Nabi SAW dalam keadaan kekurangan, maka Allah yang mencukupinya. Alam ajidka a'ilan fa'aghnaytuka. Faqala qultu bala ya Rabbi. Kemudian Rasulullah menjawab, ya wahai Tuhanku, tentu saja. Kemudian disebutkan lagi qala, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersabda, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku atau kami atau Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadamu, telah merilekskan hatimu. Alam arfa' laka dzikrak. Bukankah aku sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah mengagungkan penyebutan namamu. Ya, sudah kita bahas di sebelumnya ya. Qultu, maka Nabi SAW bersabda, bala ya Rabbi, tentu saja ya Allah. Nah, ini adalah menjadi menjadi pembuktian bahwa ketika menghadapi himpitan sebagaimanapun kuat dan tertekannya himpitan itu, atau kita merasa tertekan dengan himpitan itu, maka yakinlah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini salah satunya tadi ya, ketika dijelaskan dalam kisah yang disebutkan dari Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW menanyakan macam-macam, kemudian Allah menyampaikan dengan alam yajidka, alam nashrah, dan sebagainya. Itu adalah sebuah pertanyaan yang maksudnya tidak diminta untuk benar-benar bertanya, atau maksudnya bukan benar-benar bertanya, tapi untuk menegaskan sesuatu, atau soal la yarghab an
ijabah ya, atau tidak menginginkan ijabah, tapi untuk menegaskan, untuk memberikan teguran, memberikan pemahaman yang sempurna kepada yang menanyakan. Baik, ini mungkin sepenggal kisah yang menegaskan bahwa surat Al-Insyirah di ayat 1 sampai ayat yang keempat ini memberi gambaran bahwa Allah tidaklah meninggalkan Nabi SAW. Allah tidaklah meninggalkan hambanya. Sebab ada banyak sekali nikmat yang tetap diberikan kepada kita meskipun kita, na'udzubillah min dzalik, tidak dekat dengan Allah. Banyak sekali karunia-karunia yang diberikan kepada kita, khususnya pada umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita untuk senantiasa bersyukur kepada takdir Allah. Sebab kita tidak tahu makna takdir baik dan makna takdir buruk yang sedang menimpa kita, kecuali Allah yang tahu. Dan tentu saja kita mengimani bahwa seburuk apapun yang sedang kita rasakan, sehimpit apapun beban hidup yang menimpa kita, itu bukan berarti Allah menjauh kita, bukan berarti Allah membenci kita, tetapi untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, khilaf dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.